perkenalkan saya Nadia Widianti, mahasiswi Prodi S1 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan dengan sasaran keluarga atau individu untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dede Hamdiah, Eskep Mkep. Baik, langsung saja saya mulai promosi kesehatannya. Selamat malam kakak. Malam. Perkenalkan, saya Nadia Widianti, mahasiswi Prodi S1 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi di sini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai apa itu asma. Di sini saya memerlukan waktu kurang lebih sekitar 10-15 menit. Apakah kakak bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya kakak udah tahu belum apa itu asma? Asma itu susah atau sesak napas, ya nggak sih? Ya betul banget, kakaknya udah tahu nih secara umum apa itu asma. Tapi di sini akan saya menjelaskan secara lebih dalam lagi apa itu asma. Jadi asma itu adalah suatu keadaan yang ditandai dengan adanya terjadinya penyempitan saluran napas, tetapi bisa kembali ke dalam keadaan yang normal. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab dari asma. Ada yang internal atau dari dalam tubuh kita, dan juga ada yang eksternal yaitu faktor dari luar. Nah, faktor internal ini terdiri dari ada genetik, terus ada obesitas, jenis kelamin, usia, aktivitas, dan emosi yang kuat. Sedangkan untuk faktor eksternal atau dari luar, itu dia ada okupasional iritan. Terus yang kedua yaitu ada infeksi virus di saluran nafas. Yang ketiga itu ada alergen. Yang keempat itu ada asap rokok. Yang kelima itu ada polusi udara. Dan yang keenam itu ada obat-obatan dan adanya perubahan suhu. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis asma. Jadi jenis-jenis asma ini terbagi menjadi 3. Ada yang jenis asma berdasarkan waktunya yang terdiri dari asma akut, asma kronis, dan asma periodik. Sedangkan asma penyebab itu terdiri dari ekstrinsik dan intrinsik. Dan jenis asma berdasarkan berat atau ringannya gejala itu ada asma berat, sedang, dan ringan. Selanjutnya itu ada gejala asma. Jadi gejala asma di sini ada gejala episodik atau berulang dan gejala fluktuatif atau hilang timbul. Kalau gejala episodik atau berulang ini ciri-cirinya itu ada sesak nafas, terus ada batuk dan rasa berat di dada seperti adanya rasa tekanan. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan penunjang atau hal yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mengalami asma. Pemeriksaan yang dilakukan itu yang pertama ada uji provokasi bronkus. Jadi uji provokasi bronkus ini untuk mengetahui aktivitas bronkus ini ada di dalam saluran nafas kita. Jadi untuk mengetahui bagaimana aktivitas bronkus tersebut. Yang kedua yaitu ada pengukuran status alergi, yaitu pemeriksaan uji kulit atau pengukuran IgE spesifik serum. Sedangkan yang ketiga yaitu ada CT scan. CT scan ini adalah prosedur yang menggabungkan serangkaian gambar X-ray yang diambil dari berbagai sisi di sekitar tubuh seseorang. Yang keempat itu bisa melakukan ronsen. Nah, ronsen ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik guna menampilkan gambaran bagian di dalam dada kita. Selanjutnya itu ada pengobatan asma. Nah, pengobatan asma ini terbagi menjadi 2. Pengobatan asma yang paling sering digunakan itu kan biasanya inhaler ya kak ya. Nah, inhaler ini terbagi menjadi 2 kak. Ada inhaler pereda, yaitu digunakan untuk meringankan gejala asma dengan cepat saat serangan sedang berlangsung. Sedangkan inhaler pencegah ini digunakan untuk pencegahan ya kak ya. Tapi juga dapat mengurangi jumlah peradangan dan sensitivitas yang terjadi di dalam saluran nafas. Selanjutnya ada pengobatan lain yang bisa digunakan, yaitu menggunakan obat-obatan seperti steroid ORSL. Jadi, tablet steroid ini mungkin akan diresepkan dokter jika asma Anda masih belum bisa dikendalikan. Sedangkan selanjutnya itu ada tablet tefilin. Jadi bekerja dengan cara
membantu melebarkan saluran napas dengan melemaskan otot-otot di sekitarnya. Selanjutnya itu ada pengobatan yang bersifatnya pelengkap. Jadi maksudnya di sini itu pengobatan yang bisa dilakukan yang lain gitu selain dari yang disebutkan sebelumnya. Itu kita bisa menggunakan akupuntur. Sebelumnya kakak pasti tahu kan akupuntur itu seperti apa. Selanjutnya itu bisa menggunakan obat herbal tradisional dari Tiongkok, dan bisa menggunakan hipnosis atau sugesti atau yang biasa kita sebut itu hipnotis. Oh iya. Selanjutnya yaitu ada komplikasi asma. Jadi komplikasi asma ini adalah penyakit yang bisa terjadi apabila kita terkena asma. Salah satunya komplikasinya itu bisa menyerang psikologis seperti cemas, stres, atau depresi. Terus bisa menurunkan performa di sekolah atau di pekerjaan. Selanjutnya itu tubuh sering terasa lemah, lelah, lalu ada gangguan pertumbuhan atau pubertas pada anak. Terus bisa juga status asmatikus atau kondisi asma yang parah yang tidak respon dengan terapi yang normal. Terus bisa menyebabkan pneumonia juga, terus bisa menyebabkan gagal pernapasan, kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru, atau atelektasis, dan yang paling parah itu dia bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya itu bagaimana cara kita mengendalikan penyakit asma. Nah, agar kita bisa mengendalikan penyakit kita, hal yang pertama harus kita lakukan itu mengenali dan menghindari pemicu asma seperti yang tadi disebutkan faktor penyebabnya itu. Misalnya kakak faktor penyebab itu karena alergi, jadi kakak bisa menghindari penyebab dari alergi itu. Terus mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter. Jadi kalau misalnya kakak disuruh dokternya untuk minum obat, kakak harus ngelakuin itu gitu ya. Terus yaitu yang ketiga, dengan mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat. Selanjutnya yang keempat yaitu ada menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur seperti yang disebutkan nomor 2 tadi. Dan yang terakhir yaitu dapat memonitor kondisi saluran nafas seperti itu. Terima kasih. Baik kakak, saya telah melakukan promosi kesehatan mengenai apa itu asma. Sekarang kakak sudah paham? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Bagaimana sih mekanisme singkatnya bila terjadi asma? Jadi asma itu yang kita tahu biasanya kan tiba-tiba sesak nafas nih. Jadi mekanisme terjadinya itu awalnya misalnya salah satu faktor penyebabnya nih masuk atau menyerang tubuh kita melalui saluran nafas atau yang lain. Lalu dapat menyebabkan peradangan pada saluran nafas sehingga adanya penyempitan dan menyebabkan sesak nafas. Jadi seperti itu. Oke. Dari yang dijelasin tadi mekanisme nih, misalnya kan kalau misalnya di kayak kehidupan sehari-hari yang biasanya terjadi nih, kalau misalnya asmanya kambuh gitu kan, biasanya kan pakai peredamnya tuh kayak inhaler. Tapi kalau misalnya ada memunculkan gejala yang lumayan serius gitu, udah kelihatan gimana sih yang mesti dilakukan gitu? Baik, kalau misalnya yang biasa kita lakukan kan biasanya kita menggunakan inhaler untuk menenangkan asma kan. Namun apabila sudah parah, misalnya menyebabkan pola nafasnya sudah tidak efektif, terus misalnya semakin lemah nafasnya juga, maka harus buru-buru cepat dilarikan ke pelayanan kesehatan untuk diberikan oksigen. Jadi seperti itu. Oke. Apakah kakak sudah paham mengenai apa yang telah saya jelaskan? Ya, sudah. Mungkin kakak sekarang boleh saya tanya? Oh, boleh. Mungkin setelah saya jelaskan tadi, kakak bisa nggak menyebutkan salah satu penyebab faktor asma yang internal? Yang internal ya, Ya. ada genetik, Ya, ada usia, betul. jenis kelamin, aktivitas fisik. Nah, iya betul sekali. Iya. Selanjutnya, apakah kakak bisa menyebutkan salah satu jenis asma berdasarkan waktunya? Berdasarkan waktu ya, ada asma akut, Iya. asma kronis, Iya. sama periodik. Ya betul. Satu lagi, biasanya apa nih obat yang sering digunakan pada saat kita asma?
yang biasa digunakan umumnya sih inhaler ya, Iya. inhaler yang buat peredanya. Terus juga mungkin ada pengobatan-obatan lain kayak obat tradisional. Terus ada pakai akupuntur. Iya. Itu sih yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih, jawaban kakak benar semua. Berarti kakak sudah memahami apa yang telah saya sampaikan dan kakak juga sudah aktif dalam bertanya. Baik, di sini saya akan memberikan leaflet. Jadi apabila kakak lupa atau mengenai yang tadi saya jelaskan itu lupa, kakak bisa baca-baca di sini lagi. Oke, terima kasih. Iya, mungkin cukup sampai di sini promosi kesehatan yang telah saya berikan. Terima kasih kepada kakak telah meluangkan waktunya untuk menerima promosi kesehatan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum